Oke teman-teman, jadi beberapa hari ini ramai banget di media sosial ya, banyak orang Indonesia yang ribut soal kerjasama antara India dan Jepang. Padahal ya ini urusan India Jepang ya, bukan urusan kita atau negara tetangga. Tapi ya begitulah netizen 62 yang paling duluan itu yang paling heboh. Nah, biar nggak salah paham, saya jelaskan ya. Jepang dan India itu lagi bikin program pertukaran orang, targetnya itu 500.000 orang dalam 5 tahun. Pak, bukan cuma jalan-jalan, tapi untuk kerjasama di bidang pemerintahan, industri, pendidikan, dan ekonomi. Dari jumlah segitu, ada sekitar 50.000 orang India yang punya keahlian tinggi bakal kerja di Jepang. Kenapa India bukan negara kita, negara Indonesia? Jawabannya sangat sederhana ya. India itu punya penduduk ya 1,4 miliar orang. Ekonominya itu lagi tumbuh pesat dan mereka punya stok programmer serta tenaga profesional yang banyak banget. Ya, Jepang sekarang ini lagi krisis tenaga kerja. Jadi wajar kalau mereka itu tertarik kepada negara India. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri juga banyak juga loh pemimpin perusahaan digital yang memang orang India juga. Misalnya ada Indosat yang dipimpin oleh Vikram Sina, ada Ericsson Indonesia yang dipimpin oleh Krishna Patil, ada SL, dan Smart juga ada Rajesh Sethi. Jadi kalau kamu beli paket data, ia bisa dibilang sebagiannya itu adalah made in India juga. Artinya kita juga ya, rakyat Indonesia juga percaya sama mereka India untuk bantu transformasi digital yang ada di sini. Masa Jepang nggak boleh? Sekarang banyak juga yang khawatir soal perilaku orang India di luar negeri. Tapi coba deh pikir, kata Indonesia sendiri asalnya dari bahasa Yunani yang artinya adalah kepulauan India. Jadi kalau kita nyinyir soal orang India, ya jangan lupa kita juga ada unsur Indianya. Dan jangan menilai India itu cuma dari konten aneh-aneh yang ada di media sosial saja. Sama aja kayak orang luar negeri menilai Indonesia itu cuma dari jamet dan TikTok. Kalau kamu nggak mau dibilang begitu, ya jangan menjudge orang lain dari sisi terburuknya. Tenaga kerja India yang ke Jepang pun bukan sembarangan juga loh. Mereka dikirim ke sektor teknologi dan industri ya yang sudah maju dan sudah diakui banyak negara barat. Jepang juga nggak asal rekrut, mereka juga bikin regulasi biar nggak kecolongan SDM yang abal-abal juga. Ya sama kayak kita juga, ya TKI di Jepang ada yang sukses, tapi ada juga yang bikin masalah. Tapi ya bukan berarti semua orang Indonesia itu jelek kan. Nah begitu ya juga dengan orang India. Kesimpulannya ya sederhana banget ya. Sebelum komentar atau nyindir, pahami dulu konteksnya. Jangan rasis, jangan buru-buru ya ngejudge. Dunia kerja sekarang udah lintas negara, lintas budaya. Kalau kita pengen dihargai, ya kita juga harus belajar menghargai orang lain. Ya segitu saja dari saya. Ya videonya 3 menit, yang gak apa-apa, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di next my video.